dalam hadiratnya. Saya sapa semua saudara jemaat yang dikasihi Tuhan hari ini. Shalom. Shalom. Sekali lagi saudaraku, shalom. Apa kabarnya saudara hari ini? Luar biasa. Yes, baik. Dan juga kami mengucap syukur, terima kasih buat kedatangan hambanya, buat Ibu Winda Septriani bersama Bapak dan anak-anak yang sudah datang ke Karanganyar. Luar biasa, terima kasih buat perkenanannya, buat hadirannya, terkait langkahnya sampai Karanganyar ini tiba selama 80. Terima kasih juga Tuhan yang membawa hambanya ke sini untuk memberitakan firman Tuhan bagi kami jemaat Gereja Karanganyar. Semoga kita boleh mendapatkan berkat Tuhan pada hari ini dengan luar biasa kasih-Nya Tuhan atas setiap kita jemaat di Gereja Karanganyar. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Mari dibuka kepala kita. Kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan buat siang pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh sehat, kami boleh kuat Tuhan, semua karena kebaikan kasih-Mu Bapa. Tuhan, Engkau hadir bagi kami hari ini Tuhan, satu persatu Tuhan, Kau jamah hati kami Tuhan, Kau persiapkan hati kami, sehingga kami hari ini datang tidak sia-sia Tuhan. Sehingga kami hari ini datang ya Tuhan tidak hanya sekedar hadir ya Tuhan, namun karena kerinduan hati kami, namun karena hasrat di hati kami, betapa kami cintakan Engkau, betapa kami mengasihi Engkau Yesus Tuhan. Penuhi setiap kami jemaat-Mu di Gereja Karanganyar ya Tuhan, urapi setiap kami, sehingga kami boleh merasakan puji-pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu, ibadah kami hari ini Tuhan. Kau urapi kami Tuhan, Kau urapi ibadah kami Tuhan, penuh kuasa Tuhan. Biar otoritas surga Tuhan turun menaungi tempat ini Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, biarlah depan belakang kanan kiri Tuhan, biarlah Tuhan kuasa malaikat surga Tuhan membentengi sekeliling tempat ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan sukacita ya Tuhan, kami boleh merasakan ketenangan, kedamaian Tuhan saat kami ya Tuhan beribadah di tempat ini Bapa. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, mungkin suara kami Tuhan pujian ini terdengar sampai keluar. Biarlah mereka juga boleh merasakan kemanisannya Tuhan, mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami udah kuasa Tuhan hari bagi kami hari ini. Tuhan kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri Yesus. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Yesus Tuhan yang membentengi, yang terus menjaga hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bawa hati saudara, persiapkan hati
Bersama kasih
kami. Dan Tuhan akan terus memberkati kami sampai hari ini Tuhan. Tetap Engkau Tuhan, Allah satu-satunya kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang kami percaya Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang begitu ajaib dan mulia dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang bisa kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Selain Kau sendiri Tuhan yang bertahta dan berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Kau yang berdaulat atas hidup kami. Terus kami mau menyembah Engkau. Terus kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang berkuasa, Allah yang benar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dan kami siap ya Tuhan menari untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat kami mengangkat puji-pujian kami di hadapan, kami boleh menerima sukacita kemenangan Tuhan. Sukacita serta kegirangan Kami percaya saat ini Tuhan mungkin kami mengalami beban berat. Dan Tuhan angkat pada hari Tuhan saat kami mengangkat pujian kami Tuhan. Bapak ada kuasa dalam puji-pujian kami pada hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami akan bersorak-sorak ya Tuhan. Biarlah sukacita kegirangan sorak-sorak, sukacita surga turun atas setiap kali umat-Mu amanat di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Saudara, kita boleh bersuka cita bahwa satu-satunya yang dapat kita andalkan hanya Yesus sendiri. Amin. Tidak ada nama lain. Hanya Dia nama satu-satunya dalam hidup kita. Saudara, Tuhan menetapkan setiap langkah kita. Langkah-langkah orang percaya yang akan menunjukkan keboleh. Langkah pujian.
Tuhan yang memberkati hati karena Tuhan menopang tangan kita. Ya, percaya, saudara, luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saya belum lihat tadi dalam sini alamku. Tuhan menopang kita. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan dengan sini apa? Depan belakang. Dan berkat Tuhan sama-sama mengalir ya. Depan belakang kanan kiri tidak ada yang terlewat dari Tuhan. Di nama Tuhan kita akan bercerita. Semangat bunyi. Amin. Haleluya.
suara-suara yang paham. Kita memuji Tuhan, selamat buat Tuhan itu. Dan semua berkati segala boleh kembali dulu. Puji Tuhan, kita hari ini akan memberikan korban syukur Tuhan yang terbaik. Baik korban persepuluhan, akan syukur terbaik kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan kita, saudara semangat untuk memberi, amin. Semangat ya, jangan katakan untuk memberi jadi lemas. Saudara pada saat memberi kita tidak kebenaran. Apa yang kita dapatkan berkati menjadi kita semua kita. Memberi dengan sukacita dengan pengucapan syukur akan lebih keluar berkat Tuhan atas hidup kita. Amin. Sebelum kita siapkan persembahan kita, sama satu dalam doa. Persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memberkati setiap kami pada pagi hari ini, supaya membawakan kami ke tempat ini. Kami percaya dan mujizat Tuhan yang telah disampaikan setiap kami pagi hari ini. Tuhan Yesus telah memberkati setiap kami Tuhan. Karena kami menyatakan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap persembahan kami boleh berkata menghadap Engkau dan akan memperluas kerajaan menuju Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan kita akan ucapkan masih nanti kita akan menjadi satu dan seluruh satu masa. Ku
ini persembahan Bapak Ibu saudara sekalian yang memberkati dan anak-anak di sekolah minggu. Silakan yang kita boleh menerima firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Oleh hambanya, Ibu Linda Satriani, Tuhan Tuhan dapat ini membagikan firman, menceritakan kasih Tuhan buat jemaat kita di antara mereka. Para saudara, kita bawa kita dengan hidup kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita, dan fokus hati kita, mengeluarkan hati kita di firman-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau terus diperbaharui kasih Tuhan. Kami mau terus dibentuk Tuhan. Pola pikir kami Tuhan, pola hidup kami Tuhan. Dalam berpikiran kami mau terus diperbaharui oleh Roh Tuhan. Mau terus ya Tuhan dibentuk. Bahkan tidak bisa ya Tuhan tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Tanpa Engkau ya Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa kami sombongkan Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan Tuhan. Semua yang kami dapat semua berasal dari Engkau Tuhan. Semua yang kami miliki semua berasal dari Engkau Tuhan. Saudara kita dan Bapak Yesus, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Jadi kami boleh dibentuk Tuhan. Supaya kami serupa segambar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan aku yang pada yang berjalan siapa Tuhan.
naikkan buat Engkau, karena kami tahu Engkau yang layak kami tinggikan. Tuhan, Kau melihat pribadi lepas pribadi kami, betapa kami ingin memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Itulah yang bisa kami berikan Tuhan, korban syukur kami kepadamu. Dan saat ini Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, firman yang mampu menguatkan hidup kami, firman yang mampu melepaskan beban kami, firman yang mampu menuntun langkah hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang percaya, yang kuat, yang kokoh, yang tangguh, karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami saat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apa. Pengurapan Allah terjadi di tempat ini, sehingga tatkala hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, bukan hamba sendiri, melainkan isi hati Allah, Allah yang berbicara, menegur, menasehati kami, dan membangun kami semua yang ada di sini. Terima kasih Tuhan. Dengan ucapan syukur dan respon serta antusias kami mau mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ini sini ada orang Batak atau gimana Pak Gembala? Mayoritas orang apa di sini? Orang Batak ya, berapa persen Pak Gembala? 99%. Hampir sama dengan di BBB ya. Tapi kok suaranya kayak ikutin suara Pak Gembala ke orang Jawa. Saya orang Jawa aja suaranya ke orang Batak. Kayak lagi, shalom Bapak Ibu. Enak didengarnya, semangat ya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri, siapa tahu ada yang belum kenal saya. Tapi ini enggak ya Pak Gembala. Kalau nggak kenal ini banget Pak Gembala. Pak Gembala yang jarang bukan saya di sini. Ya, nama saya Winda ya, Winda Septriani. Saya memiliki 3 orang anak, semuanya wanita. Suami saya yang paling ganteng di rumah ya. Anak saya yang pertama sudah besar, sudah kuliah, yang kedua SMA, dan yang ini bonus yang kecil masih SD. Ya, puji Tuhan. Pertama-tama juga saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Gembala, terlebih kepada Ibu Gembala. Ini saya ada di sini Bapak Ibu, karena Ibu Gembala. Ya, Ibu Gembala yang nanyain, yang cerewet, saya bilang cerewet banget itu. ya, ini kesaksian saya nih. Saya 3 bulan hampir 4 bulan ini saya nggak pernah terima pelayanan, nggak pernah mau, nggak tahu kenapa ya. Kayaknya ada sesuatu yang apa ya, entah gitu ya. Jadi saya hanya terima pelayanan kalau singer, itu pun saya kasih jatah sebulan sekali. Yang lainnya saya nggak mau. Nah, waktu Ibu Gembala itu bilang, saya lihat status Ibu Gembala ada ketupat ketan. Ini gara-gara ketupat ketan. Kalau nggak ada ketupat ketan sekarang kebangetan. Gara-gara ketupat ketan itu saya ada di sini Bapak Ibu. Ya, jadi saya lihat status itu Ibu Gembala. Saya bilang mau, saya bilang gitu. Ibu Gembala nggak bilang, oh iya mau ya, Bu enggak. Ibu Gembala sebenarnya ini. Kapan pelayanan di Carmen? Waduh, saya bilang orang saya nanya ketupat, nanya pelayanan. Ya, saya bilang gini, berdalilah saya. Saya nunggu jadwal dari Pak Gembala. Oh, saya sampaikan. Udah lama, 5 menit lah. Tuing, kata Pak Gembala, tanggal sekian kosong. Waduh, saya bilang. Ya, nah setelah itu saya nggak jawab. Tanya Bu Gembala. Saya nggak jawab sama sekali. Ya, lama itu saya nggak jawab ya Bu Gembala ya, beberapa minggu ya. Nah tiba-tiba saya lihat lagi Bu Gembala berjambu pohon waktu habis acara, kalau nggak salah doa pengerja ya Bu Gembala. Iseng-isengan saya lihat status ya, karena saya iseng. Saya bilang gini, nggak ngajak-ngajak. Langsung WA lagi, kapan pelayanan di Kar? Salah saya WA-nya. Saya bilang gini, tunggu jadwal Bapak Gembala. Berdali lagi, tunggu jadwal. Kata langsung, wing, WA masuk. Tanggal 23 bulan 11 bisa kamu? Minggu depan ya Bu Gembala? Iya katanya. Waduh, saya bilang mau apa nih saya ngomong. Tapi saya pikiran saya cuma satu, ketupat ketan adalah. Ya, tapi puji Tuhan ya, saya lihat di jadwal karena memang akhir-akhir ini saya agak sibuk dengan anak saya ikut lomba. Jadi kalau minggu suka ada di mana gitu. Saya lihat akhir saya itu tanggal 23 kosong. Ya, kosong sama sekali. Pada sebelumnya, kabur mas segala seluruh firman Tuhan, saya nggak mau. Ini gara-gara Gembala Bapak Ibu ini. Saya bisa ada di sini. Karena udah setahun lebih Bapak Gembala nggak pernah ingat saya. Sebenarnya saya marah sama dia. Gitu ya. Bukan saya, sebenarnya saya harusnya marah. Suruh nggak undang-undang gue. Sekarang udah setahun nggak ngundang gitu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah itulah kesaksian saya kenapa saya ada di sini. Gara-gara apa? Itu ketupat ketan. Jadi kalau nggak ada ketupat ketan, kebak.
Oke, puji Tuhan. Kita harus baca. PowerPoint-nya ada ya, Bu Gembala? Ini ya. Kenapa jadi berubah PowerPoint saya, Bu Gembala? Nah, apa yang penting isinya ya. Nah, kita akan baca di sini. Nah, firman Tuhan pada siang hari ini saya beri tema di servis Tuhan, ya. Saya selalu suka dengan tema-tema yang unik, gitu ya. Tema-tema yang menarik gitu. Apa sih artinya di servis Tuhan, ya? Kita baca dulu ayatnya ya. Mazmur 51 ayat yang ke-10. Pak, tolong Pak, kacamata udah tua saya. Nggak kebaca ini. Oh, agak samar-samar Pak Gembala. Ya, maaf ya. Memang ini kalau masih umur 20 tahun begini Pak Gembala. Ayo kita baca ya. Saya baca ayat yang ke-10. Bapak Ibu baca ayat selanjutnya bergantian kita ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah aku mendengar kegembiraan. Saya ada di sini. Di apa? Terjemahan baru ya. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Biarlah tulang-tulangku yang telah kuremukkan bersorak-sorai kembali. Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sama-sama, 1, 2, 3. Bahagia padamu, dan berkatilah aku dengan roh yang rela. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, sesuai dengan judulnya servis, di servis Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengar kata servis, ya, apa yang pertama kali Bapak Ibu bayangkan? Ini Pak Gembala kok pada umur-umur, gak apa-apa, kita santai aja. Apa yang Bapak Ibu bayangkan pada saat Bapak Ibu mendengar kata servis? Ih, Bapak Gembala kita rusak, apalagi? Ini yang bilang melayani, ini ada tanda kutip ini. Ya, ada tanda kutip. Melayani memang benar kan? Kita menservis orang melayani juga kan? Berarti benar Ibu, nggak salah Bu, servis. Melayani, rusak apa lagi? Perbaiki. Nah, tema khotbah saat ini di servis itu bukan berarti melayani ya, tapi dengan kategori lain seperti Bapak Gembala, rusak. Nah, kalau kita punya mobil, ada seorang bapak punya mobil. Bertahun-tahun sudah lama mobil itu dia pakai dengan mulusnya, ya, mobil atau motor. Tiba-tiba suatu hari tarikan mobil itu agak berat, ya. Kalau Bapak Ibu punya motor kan, kalau nggak diservis agak berat kan. Nah, tiba-tiba agak berat. Lalu bunyinya pun agak kasar, ya. Kalau motor biasanya kalau motor baru sedereng gitu ya. Tapi kalau motor yang udah agak lama gitu, yang udah gitu ya, pokoknya gitu. Beda, bunyinya kasar. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu bilang ini kok merasa nggak enak ya kendaraan, tapi nggak apa-apa lah, masih bisa dipakai, masih bisa. Nah, suatu hari ada kendala. Dibawalah mobil ini ke bengkel. Ternyata mekanik bilang, Bapak mobil ini nggak pernah diservis ya? Kok Bapak tahu? Iya, karena banyak yang rusak. Kanvas remnya udah tipis, ya, filternya mampet, olinya udah kotor, ya. Jadi banyak kerusakan pada mesin itu. Enggak kok, seandainya aku pakai, aku enjoy aja biasa-biasa aja. Tapi nyatanya Bapak bawa ke bengkel. Nah, pada saat mobil atau motor itu sudah ditaruh di bengkel, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini kayaknya takut-takut semua sama saya. Ini dandan saya serem apa gimana sih? Jangan takut-takut Bu, ya. Yang terjadi apa? Kan enak dipakai, sembuh dong, ya kan? Pulih lagi tuh motor kan, enak dipakai lagi gitu kan? Kayu udah nggak mampet lagi, masa nggak berat lagi gitu. Remnya udah mulai stabil kan, udah pulih kembali kan? Nah, begitu juga dengan kerohanian kita. Nah, kita lihat di sini. Lanjut, siapa yang megang ini ya? Nggak kelihatan ya? Nah, di sini. Mazmur 51 adalah doa pertobatan yang paling jujur dan dalam. Jadi pada saat Daud setelah melakukan kesalahan yang besar, kesalahan apa Bapak Ibu? Menikahi istri orang. Apa Bu? Berzina ya.
Ih keren banget tuh iklan. Kayaknya kuliah dalam ini. Kalah ini saya jangan ikut. Ya, jadi dia berzina, dia menikahi istri orang, mengingini ya, tepatnya mengingini istri orang ya. Ini adalah doa pertobatan Daud ya, yang sangat dalam. Dia menyesali apa yang sudah dia lakukan. Dia ditegur oleh Nabi siapa? Halo, Nabi siapa? Ini Pak Gembalanya jago ini ya. Jadi Pak Gembala ajarin, jangan sendirian. Nanti Pak Gembala masuk surga kita gantung-gantung. Ya. Jadi Nabi Nathan tegur. Pada saat ditegur Nabi Nathan, remuklah hati. Saya melihat Pak Ayub jadi ya, remuklah hati Daud. Ya, dia menyesali perbuatannya. Dia berdoa sama Tuhan. Dia minta pembaharuan dari Tuhan ya. Nah, Daud baru saja jatuh dalam dosa besar. Namun yang menarik, lihat nih, kata yang menarik ya. Namun yang menarik adalah Daud tidak meminta Tuhan untuk memperbaiki kerajaannya. Karena waktu itu dia jadi raja. Daud tidak meminta Tuhan memperbaiki reputasinya yang akan hancur. Dan Daud tidak minta Tuhan memperbaiki posisinya. Kalau raja pada zaman itu mengalami melakukan satu kesalahan, bisa aja kan reputasinya turun kan, ya kan, bisa aja kerajaannya goyah. Tapi yang Daud lakukan, dia tidak meminta itu semua. Apa yang Daud minta sama Tuhan? Apa? Daud berkata apa? Dor. Apa Daud meminta? Wah, ini salah ngetik ini. Kayaknya saya udah kemalaman nih ngetiknya nih ya. Daud meminta perbaharuilah batinku. Daud tidak bilang perbaharui aku Tuhan, beda. Tapi yang Daud minta lebih dalam, perbaharuilah batinku. Batin itu sesuatu yang di dalam. Kalau ada orang, tadi saya baru bicara dengan yang Ibu El. Ibu El bilang, terus ya biar iya saya terus karena banyak pergumulan. Kedua, saya nanya lagi Pak Gembala. Pak Gembala, kok sekarang kurusan? Oh iya Bu, kurusan ya? Iya Pak, banyak pergumulan. Ini Karanganyar pergumulan dulu ya. Dua orang yang saya tanya, saya nggak berani lagi nanya orang. Ya, kurus katanya apa? Banyak pergumulan kan? Nah itu berbicara tentang apa? Dalam hati kita kan? Berarti saya, anak saya tuh semua tuh. Suami saya nggak ada pergumulan. Ada lagi di sini ya. Lihatlah kita mengembang makin. Ya, nggak ada kan bapak ibu yang berani di sini bilang, Bu Indah punya pergumulan banyak ya? Nggak akan ada yang berani. Ya, orang yang punya pergumulan tapi banyak kita ya Pak ya? Pasti deh Pak. Kita ini Pak orang-orang yang diberkati Tuhan yang makmur. Ya kan? Iya. Ya, jadi ibu jangan bilang ibu pun beban katanya apa banyak beban, nggak ada. Minta servis Tuhan Bu, beban berat jadi ringan ya, tarikan motor berat jadi ringan itu ya. Nah, dan Daud menyadari hatinya ya membutuhkan pemulihan total ya, yaitu kerusakan spiritual, kerusakan dari dalam adalah kerusakan mesin, bukan sekedar kerusakan body. Nah, Daud membutuhkan Tuhan sebagai bengkel ilahi karena hanya Tuhan yang sanggup memperbarui bagian itu. Nah, di sini dikatakan total kerusakan spiritual. Spiritual artinya dalam, yang mesin, ya kan? Dari mesinnya. Kalau misalkan punya motor, bodinya rusak, kita lap, ya kan? Udah jadi, ya kan? Dia bisa jalan, bisa apa kalau mesinnya bagus. Tapi kalau mesinnya udah rusak, dalamnya rusak, biar kita mau kinclongin kayak apapun, biar kita mau bagusin kayak apapun, tempel-tempel stiker kayak apapun, suatu saat pasti mogok. Enggak? Ya kan? Karena apa? Ini kerusakan di mesin, bukan di bodi. Ya. Nah, di sini bilang bahwa kerusakan yang ada di dalam tubuh kita hanya bisa dipulihkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Lanjut, ayo. Nah, di sini nih, ayat 10 sampai 14 menunjukkan sebenarnya Pak Gembala, saya nggak suka khotbah begini. Ini saya jadi minggu gitu. Ya, tapi katanya nggak ngikutin perkembangan zaman. Ya, saya itu orang misi, ya orang misi bukan orang teolog. Jadi kalau orang misi biasanya khotbah cukup dengan Alkitab, pop gitu. Tapi ada yang negur saya. Sekarang ini zaman perkembangan pakai PPT. Dan kedua nih Bapak Ibu Gembala lagi nih jadi sasarannya. Ibu Gembala bilang ada PDP nggak Bu Indah? Itu saya baru bikin semalam.
langsung saya set dipakai. Saya bilang, wah nanti saya dipakai dibilang gapteknya orang kami kan. Saya buat PPT, ya walaupun dengan susah payah nih malam saya buat. Saya bilang anak saya, ayo bikin, pakai lihat gambarnya unyu-unyu semua, itu yang bikin. Ya, unyu-unyu semua itu yang bikin. Nah, ayat 10 sampai 11 menunjukkan proses Tuhan menservis hati kita. Apa saja sih yang Tuhan servis di dalam diri kita? Hal yang pertama itu adalah apa? Hati yang dibersihkan. Hati itu sumber semuanya, Bapak Ibu. Ya, kalau mulut kita muka kita manyun, muka kita cemberut, asalnya dari mana? Ya, kalau misalkan gembala kita cemberut dari kasih uang belanja untuk gembala, asalnya dari mana? Dari hati kan? Jangan hatinya bodoh. Ini yang kasih uang Pak Gembala nih, bodoh. Jangan sampai Pak Gembala nggak ngasih uang untuk itu ya. Beli apa ketupat ketan? Jangan sampai. Ya, dari hati. Sikap kita yang tidak menyenangkan sumbernya dari mana? Dari hati. Ya, apapun yang kita lakukan yang terlihat dari diri kita sumbernya dari hati. Makanya yang pertama kali Tuhan ingin bersihkan, bereskan adalah hati saya dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin selama ini aku sudah pelayanan kok. Aku bertahun-tahun sudah ikut sama Pak Ayu. Aku sudah WL, main musik, singer, segala macam. Sudah aku lakukan. Introspeksi hatimu. Amin. Pada saat kalau ada gesekan di gereja ini, apa respon yang kita lakukan? Apa tindakan yang kita lakukan? Ya, apa kita kabur dari pelayanan di sini? Nah, hatimu belum beres. Apa kita ngambek nunggu Pak Gembala kunjungan? Hatimu belum beres. Ya, ya. Apa kita diam? Ya, cemberut aja waktu ibadah. Nggak menampakkan sinar kemuliaan Tuhan, ya. Hatimu belum beres. Jadi Tuhan mau melihat hati kita. Amin. Walaupun engkau tidak mempunyai sesuatu yang bisa engkau berikan, misalkan engkau bisa WL, bisa pujian, lewat hatimu, lewat senyumanmu, lewat tutur katamu, engkau bisa memberkati orang yang ada di sekeliling. Ya, bisa bertobat. Orang yang melihat, wah kelakuan begini ya, itu bisa bertobat dari apa? Dari sikap kita, lewat apa? Hati kita, ya. Nah, yang kedua, roh diperbaharui. Nah, pada saat hati kita mulai goyah, mulai nggak stabil, pasti roh kita melemah, betul nggak? Ya, seperti hanya saya bilang, saya kayaknya udah jenuh pelayanan Bapak Ibu. Bener, kadang-kadang saya merasa banget pelayanan gitu ya. Apalagi saya lihat suami saya sekarang kerja kayak Bang Tony dari pagi sampai malam. Ya, dulu kami sering sama-sama Bapak Ibu ya. Kemana-mana, di mana ada Winda di situ ada Herman, nama suami saya Herman. Ya, di mana ada Winda ada dia. Pelayanan kemana pun, ke Manado, kemana selalu ada. Tapi sekarang kalau mau pelayanan keluar kota nggak ada dia, rasanya hampa hatiku. Ya, jadi sekarang udah susah gitu kan, ada pekerjaan. Jadi saya sebenarnya, kayak kurang semangat ya gitu ya akhir-akhir ini. Dan terlebih lagi anak saya ikut lomba sini, jadi pelayanan saya mulai agak turun. Roh saya mulai agak lemah lagi ya. Nah pada saat itu, disitulah saya setan atau siapa lah itu ya mulai menyerang saya gitu. Ada gesekan sedikit di gereja, saya ngambek, nggak mau saya ke gereja. Ya kan? Ya walaupun nggak ada jaminan Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan nggak bisa ngambek. Benar nggak Pak Gembala? Mungkin Bapak Gembala nggak bisa ngambek. Karena dia orang Jawa, injek kakinya pun tetap puji Tuhan. Iya kan? Saya ini orang, mama saya Jawa Solo, papa saya orang Betawi. Tapi karena saya tinggal di lingkungan Rawalumbu, jadilah saya Batak. Banyak orang yang ngasih boru saya, ada di dalam boru ginting, boru nababan, entah apa itu boru-boruan itu. Ya. Nah, Ibu Ayu orang Jawa, orang Batak, tapi kelakuannya kayak Jawa banget. Benar saya bilang Ibu Ayu itu orang Jawa. Ya, kalau ngomong kayaknya mau saya tinggal aja pelan. Itulah orang yang sudah diperbarui Tuhan, beda, amin. Beda ya. Di sini orang-orang Batak nanti pada saat BBB datang, wih, kok jemaatnya Pak Ayu kok orang Jawa semua lembut-lembut, diinjek kakinya, maaf, kaki saya diinjek. Ya, gitu. Harus ada perubahan ya. Roh yang tadinya lesu dibangkitkan lagi sama Tuhan. Yang tadinya nggak mau melayani, udah mulai ogah-ogahan melayani, dibangkitkan lagi sama Tuhan. Saya mau nanya deh, Ibu Dewi yang mana sih? Ini Ibu Dewi. Oh ini Ibu Dewi.
Sama kurus juga. Jadi itu juga banyak beban berat juga. Gimana nih, Pak? Ini Pak Gembala kita doang yang nggak beban berat juga. Ada sedikit beban beratnya, walaupun turun sedikit tapi ada sedikit beban beratnya ya. Oh ini Bu Dewi, karena yang pertama kali saya tahu pelayan Dika itu Bu Dewi. Dan saya lihat dia tengok-tengok, saya lupa Bu Dewi. Jadi Pak Gembala besok-besok awas selama undang saya lagi di sini ya. Bahkan ada satu ibu, aduh udah lama ya nggak ketemu. Dia cium, ibu yang mana tadi ya? Pak itu, aduh udah lama. Dan hati saya gini, ibu siapa? Saya sampai lupa ya. Karena itulah, tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Saya diingat sama ibu puji Tuhan banget. Memang saya perlu diingat Bu. Saya orang yang perlu diingat memang. Ya. Nah, yang ketiga, hubungan dipulihkan. Pada saat hatimu beres, pasti engkau bergaul bersosial dengan orang lain itu enak, betul nggak? Tapi kalau saat hatimu tidak beres, ya ada aja kesalahan orang. Malaikat pun bisa bersalah, ya. Orang yang baik ada aja. Pak Gembala pun ada aja kesalahannya. Nah itu apa? Hatimu nggak beres. Jadi hubungan sama manusia itu nggak beres, ya. Menilai bahwa dirinya itu yang paling baik. Nah kita perlu pulihkan itu, amin. Amin ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang keempat itu sukacita dipulihkan. Nah, orang yang hatinya tidak beres, ada itu nggak? Ada itu. Nah, oke, ya. Orang yang hatinya tidak beres pasti tidak mengalami sukacita, betul nggak? Cemberut aja, manyun aja, ditanya diem aja gitu kan. Saat dia senyum kali Pak. Gitu doang, gitu ya. Nah, mari Bapak Ibu. Nah, Tuhan ingin memulihkan ini dulu kita semua. Keberadaan kita ini semua dulu. Dibereskan dulu semuanya. Pada saat ini dibereskan, proses Tuhan akan luar biasa terjadi dalam hidup kita. Amin. Ini akan menjadi berkat dimanapun kita berada ya. Seperti tadi Pak Ayu cerita sama saya, lingkungan segala macam. Iya, saya nggak ngalamin Pak. Ya makanya saya bilang sabar Pak, sabar. Kalau saya ngalamin, mungkin saya kurus juga. Ya kan? Saya nggak ngalamin, jadi saya nggak perlu menampakan iya. Kalau saya bilang, harus juga Pak, doakan Pak, ini Pak, saya nggak berani ngomong itu kan, saya belum ngalamin, ya kan? Kalau udah ngalamin, belum tentu saya bisa berkata seperti itu. Mungkin saya bisa angkat kaki dari tempat ini, tapi luar biasa. Bapak Ibu, salah satu pendeta yang saya sangat kagumi, Bapak Gembala, Bapak Ibu. Betul, saya bukan karena mau dikasih ketupat ketan, enggak, bukan ya. Karena memang kenapa saya sering lihat status Ibu Gembala, walaupun tiap hari ada itu kakak itu mau berangkat kerja ngaca-ngaca gitu ya, terus ada yang pakai cowok lagi bawa tas naik motor gitu ya. Itu tiap pagi saya lihat tuh Ibu Gembala, ya bapak kakak itu nyanyi gitu ya, di kaca, aduh saya lihat. Keluarga ini begitu harmonis banget. Apalagi kalau Bu Gembala bikin sayur labu, ya, yang pacar itu di situ. Aduh, kalau dekat mungkin saya kesini datang. Ya, jadi saya sangat kagumi Bapak Gembala. Kenapa? Lihat perjuangannya. Nggak bisa semua orang seperti Bapak Gembala ini. Ada beberapa pendeta yang merintis ngeluh mulu gitu ya. Sama saya pas saya datang mulu, aduh saya nggak tahan. Ini kayaknya gitu aja. Tapi saya bicara sama Pak Gigi, sama Bose, saya kagum sama Pak Gigi. Jadi bunyinya mau ditempatkan nanti oh tidak, tentu tidak. Saya cukup di W3 ini ya. Jadi Pak Gembala semangat, amin. Saya cuma bisa apapun yang terjadi tetap semangat, tetap berdoa, karena dibalik itu semua ada rencana Tuhan. Dibalik kesetiaan, yang ketekunan, ketaatan, ada hasil yang akan memuaskan. Amin. Mana tahu ini semua akan dibeli, orang yang rese ini akan digobok dari gereja. Betul nggak? Amin ya. Lanjut. Ini sampai jam berapa Pak Gembala ya? Udah mau habis ya Pak Gembala? Pak Gembala jangan ketawa, saya nanya. Senyum Pak Gembala ini, aduh, sampai jam berapa Pak Gembala? 1 jam lagi ya. Oh betul, nggak bisa berapa. Ya, jika kendaraan aja, tadi saya bilang perlu diservis secara berkala, betul nggak? Kalau kita beli mobil baru kan ada servis pertama, servis kedua, servis ketiga kan? Kan tujuannya apa? Supaya nggak rusak ya. Nah, begitu juga hati manusia yang mudah rapuh, kotor. Jadi perlu datang sama Tuhan, terus servis ulang. Tuhan servis, jangan mentang-mentang kita udah pelayanan, jangan mentang-mentang kita sudah melayani luar biasa, menjadi PL luar biasa segala macam. Kita nggak perlu servis, enggak. Pasti ada sesuatu yang ada sedikit-sedikit mulai tergeser.
ada sesuatu yang mulai sedikit-sedikit agak menipis. Itu Tuhan pulihkan lewat apa? Lewat servis itu ya. Nah, Daud memberikan langkah-langkah bagaimana kita dapat diservis Tuhan sehingga kembali berjalan sesuai kehendaknya. Lanjut, Bu Gembala. Ini Bu Gembala yang bikin bukan ya? Ini Bang Nais. Bang siapa? Nais. Bang Nais yang itu. Ah, ini yang saya lihat kalau pagi pakai tas. Ah, ini dia benar. Saya baru lihat baru ini. Jadi pakai tas, bapaknya di motor, dia mulai asik. Semangat. Iya betul. Baru saya lihat wajahnya, baru saya lihat wajahnya. Ayo Bang Nas. Nice, very nice, very nice. Ini sama orang Batak, orang Jawa, Pak. Orang Eropa. Bernice ya. Ayo Bang Bernice. Nah, yang pertama, Tuhan menyentuh bagian hidup yang tidak terlihat orang lain atau musa. Ya, Tuhan menyentuh bagian hidup yang tidak terlihat orang lain. Kadang-kala manusia itu penuh sandiwara, betul? Di luarnya rohani banget, tapi dalamnya banyak menyimpan sesuatu. Nah, ini yang perlu dibereskan, ya. Walaupun manusia tidak melihat, Tuhan melihat. Mana nih hati ibu ini yang rusak, mana nih hati ini yang perlu diganti, mana nih yang perlu dipulihkan. Tuhan melihat, walaupun itu di dalam banget ya. Ayat 9-10 di situ, Daud tidak meminta perbaikan kecil, tetapi pembersihan menyeluruh ya. Daud bilang, perbaharuilah batinku, dalam arti keseluruhan dari hidupnya kita diperbarui. Tidak hanya sekedar depannya doang, tidak hanya sekedar bodinya doang, tapi dari dalam. Atau bilang turun mesin, jadi servis semuanya, gitu ya. Nah terus Tuhan tidak hanya menghapus noda luar, tetapi menyentuh akar dosa dalam hati. Bukan hanya di luar-luar saja yang kelihatan manusia. Oh dia pemarah, perlu dibereskan, enggak. Tapi di hatinya ya. Dari akarnya Tuhan mau ubah itu semua. Karena di situlah cara Tuhan bekerja. Jadi dari pemulihan, dari apa ya, keterbukaan sama Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya dosa apapun ngomong sama Tuhan. Jangan diem, jangan pura-pura nggak tahu, pura-pura amnesia sama Tuhan ya. Tuhan nggak bakal melihat apapun yang kau lakukan, sekecil apapun dosa yang kau kerjakan, Tuhan pasti tahu ya. Nah terus kita butuh Tuhan untuk membersihkan. Motivasi, apa motivasimu dalam pelayanan, apa motivasimu di tempat ini, Tuhan tahu ya. Pikiran dan sikap kita seperti tadi saya katakan, pikiran sama sikap. Jadi dari hati, pikiran kita apa? Misalkan nih, Bu ngomong-ngomong baju kita kayaknya sama ya Bu. Iya ya Bu. Kayaknya saya agaknya ini beli di Matahari mana Bu? Saya punya diskon 70%, itu berapa besar? Tapi mata ibu sipit juga ya Bu. Orang China. Korea Utara. Oh Korea Utara itu yang dekat Danau Toba ya Bu. Oh ibu orang Batak. Oh tapi mata sipit ya Pak. Coba lihat ibu ini. Kayaknya saya lihat di mata sipit, saya kira ibu orang. Ini ya. Oma China sih Oma. Oh kalau ini mah nggak bisa dibuat, nggak bisa dihianati yang ini. Kalau udah mutlak ini, udah muka udah cat orang China. Tinggal di sini Oma. Semangat ya Oma ya. Oke, walaupun Oma cuma satu semangat. Kalau Oma dikerubutin bilang saya. Ya, saya begini bukan orang Batak Oma. Saya ada keturunan China sedikit. Walaupun mata saya nggak sipit. Ya. Oke. Nah, kadang-kadang gini kita berkata saya baik-baik aja kok Pak Gembala. Saya nggak pernah ada masalah sama si A. Tapi dari sikapku tindakanmu ketahuan. Ya, mulut bisa berkata saya oke-oke aja dengan si yang pemain musik ini nggak apa-apa saya. Tapi hatimu dongkol, ini main musik salah mulu. Nah, ya, ketahuan dari sikap kitanya ya. Nah, kita berkata saya baik-baik saja, tapi Tuhan berkata aku melihat apa yang tidak manusia lihat. Jadi hati-hati sama Tuhan, jangan bohong sama Tuhan ya. Manusia boleh kau bohongi, tapi Tuhan nggak bisa. Pak Gembala bisa dibohongi ya, tapi nggak bisa Tuhan ya. Pak Gembala itu dapat hikmat Tuhan, pasti ketahuan sama Pak Gembala. Jadi nggak berani bohong Pak Gembala ya. Lanjut, saya pengen bilang sama Bu Gembala kemarin, nggak bisa Bu, saya ada acara kayaknya mau ngetik kagak tegel. Kalau bahasa Korea bilang kagak tegel ya Pak Gembala ya. Kayaknya kagak, kalau tegel apa sih Pak? Kagak tega ya? Oh kagak tega gitu, jadi pengen bohong nggak bisa kayaknya. Jadi saya bilang, iya Bu siap Bu. Padahal Ibu malah nggak tahu kata siap itu dengan setulus hati apa enggak gitu. Oke, yang kedua lanjut. Ayo lanjut. Tuhan bukan sekedar menambal,
tetapi mengganti bagian yang rusak. Ini nanti ayat 12 ya, lihat ya. Di sini ayat 12 saya baca deh ya. Ini dikatakan, ciptakanlah hati, ini dalam terjemahan yang baru ya Bapak Ibu. Kalau yang itu kalau nggak salah, jadikan hatiku tahir kalau nggak salah ya, di terjemahan lama ya. Di sini dikatakan, ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Daud berkata, ciptakanlah, berarti ciptakanlah sesuatu yang baru yang Daud minta, bukan yang bekas, ya, bukan yang tambelan. Jadi Daud tidak mau ditambel. Ditambel hanya sementara apa permanen? Siapa yang bilang permanen ini? Mana ini? Bu, gigi kita ditambel nih Bu nih. Bisa copot nggak tambelannya Bu? Dia kagak bisa juga mau bilang, kayaknya perlu pertobatan ibu ini Bang. Jadi kalau ditambel itu sementara, ya kan, bisa bocor lagi baru mau ditambel, benar nggak? Bisa gigi kita bisa copot lagi kalau ditambel, bisa rusak lagi, perlu tambel ulang ya. Nah itu, jadi Daud tidak meminta tambalan, tapi pergantian hati yang kotor menjadi tahir. Tahir itu apa Bapak Ibu? Suci ya, bersih. Nah kayaknya takut-takut semua jemaatin nama saya. Jangan-jangan ya, sukacita yang mati hidup kembali, roh yang goyah menjadi teguh ya. Daud tidak meminta ditambel. Ngomong masih bilang jangan ditambel gitu. Ya, kita bocor lagi bilang. Iya ya, tapi minta yang baru nih. Bapak Ibu nih, ibu-ibu kebanyakan nih membeli ember. Dikasih sama tukang ember yang bekas tambelan, mau nggak? Enggak kan? Tapi saya yakin pasti ibu-ibu mau. Karena apa? Harganya miring. Dipakai bocor lagi. Bocor lagi. Nah, itu ibu bilang dipakai bocor lagi. Tapi ibu bilang tadi permanen. Banyak orang pada ditambal. Ya, tapi kalau harganya miring pasti tertarik nggak? Enggak. Oh enggak. Bagus Bu ya. Nah itu ya. Jadi minta yang baru. Kalau yang baru pasti lebih kuat ya. Nah terus saat Tuhan mengerjakan servis rohani itu tidak sekedar menenangkan emosi kita, menutup luka kita apa, tapi Ia mengganti dan memperbaruinya. Nah, pada saat Tuhan menservis hidup kita, Dia tidak hanya menambah, Dia tidak hanya menutup, tapi Dia memperbaiki ya. Kalau engkau berkata sama Tuhan, aku ingin diservis, aku ingin diperbaharui, datang sama Tuhan ya. Tuhan akan memulihkan, memberikan hati yang baru kepada saya dan saudara ya. Nah terus Tuhan tidak seperti montir biasa. Ingat Bapak Ibu, kalau montir biasa hanya bisa memperbaiki, tapi dia apa? Tidak bisa menciptakan sesuatu itu kembali seperti sama. Betul kan? Ya, kalau montir dia hanya bisa memperbaiki aja, tapi nggak bisa menciptakan sesuatu yang rusak itu. Beda ya. Nah lanjut, Nais, Abang Nais. Nah yang ketiga nih, biar cepat selesai nih. Kayaknya Pak Gembala udah jenuh banget dari muka saya nih. Ya Pak Gembala, tadi Pak Gembala di belakang aja Pak. Nah, orang yang diservis Tuhan, nih dengerin Bapak Ibu, apa yang setelah diservis Tuhan? Orang yang diservis Tuhan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ayat 14. Motor, ada C deh, ada C. Ya, nah, di sini dibilang bahwa wah, ini ada pengurapan roh kudus. Luar biasa ini ya. Gara-gara pengurapan saya jadi lupa apa. Ya, nah di sini dikatakan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Motor atau mobil kalau diservis tarikannya kuat gak? Enak kan? Enak kan ya, bapak-bapak nih kebanyakan nih. Enak apa ya? Kalau diservis enak apa? Oh, bapak kayaknya ragu-ragu. Maksudnya mobil Pak yang udah diservis jadi enak gak dipakainya? Oh enak kali ya. Nah setelah masuk bengkel Tuhan, Daud dipulihkan. Jadi apa Daud? Kalau motor, mobil jadi enak dipakainya kan? Tapi Daud apa? Mengalami perubahan, doanya hidup kembali. Yang tadinya kita jenuh berdoa, malas berdoa, dibangkitkan kembali berdoanya sama Tuhan ya. Yang kedua apa? Sukacitanya bangkit lagi. Yang tadinya sering cemberut ya, ada aja masalah sama temennya, dibangkitkan kembali ya. Nah, yang ketiga imannya menjadi kokoh.
Yang tadinya Daud jatuh ke dalam pencobaan, ya, jatuh ke dalam dosa, dia semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan, ya. Nah, terus apa lagi? Ia menjadi lebih kuat, lebih rendah hati, ya. Nah, lebih suka menyembah, ya. Daud bukan hanya dipulihkan, tapi dinaikkan kapasitas rohaninya. Pada saat kita, saya, Bapak, Ibu sekalian diservis oleh Tuhan, ya, kita ditingkatkan rohani kita. Dari standar yang pertama, naik ke standar kedua. Diservis lagi, naik lagi standar 3. Diservis lagi, naik lagi standar 4, ya. Rohanian kita semakin meningkat di hadapan Tuhan, ya. Lanjut. Nah, ini nih hasil dari servis yang tadi bisa bilang, doa kembali bergairah, ya, jernih pikiran. Nanti kalau mau baca-baca boleh kita sama abang yang ganteng itu. Lanjut, Bang. Nah, kesimpulannya, Mazmur 51 ayat 10 ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam kerusakan rohani. Amin. Berarti Tuhan sayang gak sama kita? Sayang. Kalau Tuhan gak sayang mah masa bodoh. Jadi ya Pak Gembala, walaupun Pak Gembala sih banyak tantangan, Tuhan sayang Pak, ya. Jangan kurus badannya Pak, itu gemuk. Pak Gembala, jangan kasih makan labu, kasih itu makan itu apa B2, B3, B4 kayak gitu, ya. Bang, kenapa jadi kusel gak Bang? Saya belum mau menyembah dulu Bang. Nah, kesimpulan Bang, ayo Bang. Oke, lagi. Nah, ya. Nah, manusia tidak bisa terus berjalan tanpa pemulihan, ya. Jadi hidup kita, walaupun kita sudah pelayanan, kita harus terus dipulihkan, ya. Lewat apa? Lewat doa, persekutuan dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Terus diasah, terus digali, ya. Nah, terus pemeriksaan. Nah, pemeriksaan, pembersihan, pembaharuan dan pemulihan itu harus ada. Tiap hari Bapak Ibu kalau bisa, Tuhan, apa yang sudah aku lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita perlu koreksi, ya, introspeksi diri kita, ya. Tuhan, apa yang aku lakukan sudah menyakiti hati Tuhan. Mungkin kita nggak sengaja, mungkin kita nggak tahu, tapi itu salah di mata Tuhan, ya. Lanjut, Tuhan ingin menservis hati kita, belum Bang? Si Abang kayaknya udah lapar ini. Kayaknya si Abang cari masalah, masa sini Bang. Saya di sini depan. Mana ini? Kok buru-buru aja dia. Ya, Tuhan ingin menservis hati kita, membersihkan bagian yang kotor. Ya, ingat. Terus memperbaharui roh yang lemah. Siapa di sini kira-kira rohnya mulai melemah? Kalau mau pelayanan ogah-ogahan, alasannya itu hujan gede, alasannya banjir, ya ada doa malam gak datang, kenapa? Kepala sakit, hujannya tadi bentar. Rohnya udah mulai melemah itu, ya. Perlu didoain sama Pak Gembala itu, ya. Nah, terus memulihkan sukacita yang hilang. Siapa yang kau gereja cemberut aja? Tapi nggak ada di sini. Apalagi Bapak ini, aduh, dari tadi saya, sebenarnya tahu nggak? Lihat kan saya keringatan, lihat kan? Dipandanginya saya. Siapa isi Bapak ini? Yang mana isinya Pak? Belum nikah? Belum nikah Pak? Aduh, saya udah nikah Pak. Waduh, dipandanginya saya, hampir terpesona saya. Untung aja pada saat kesini ada suami saya. Terharu Bu. Pak, kalau pandang nanti saya kasih nomor air Pak. Aduh, gitu aja. Tenang aja Pak, Tuhan kasih yang terbaik, ya. Saya sama suami saya dikasih yang terbaik Pak. Betul. Suami sekarang umur Bapak berapa? Masih anak-anak itu. Nikah umur berapa Pak? 35. Wah, 35. Ya, 35 dan ABG. Tenang Pak, 28 Bapak dapat 17 tahun. Amin Pak. Kenapa Bapak nggak aminin? Iyalah, kalau kita punya muda pakai saya semangat terus. Tapi kalau Bapak dapat yang seumuran apa udah tua Pak, yo Bapak. Iya, kemana-mana ayo Mak kita pergi Mak. Siapa lah kaki itu? Bergerak itu. Ayo Mak kita ngomong Mak. Parises keluar lagi. Tapi kalau dapat anak muda nih Pak, kayak saya Bang, sukacita terus. Bener nggak Pak? Bener kan sukacita? Iya. Bapak Ibu ada yang tahu nggak umur suami saya berapa? Siapa sih? Yang tahu? Apa Pak Gembala hadiahnya? Minta Pak Gembala. Hah? 45. Kata Popo 45. Salah Popo. 55. Hah?
Di berapa sih kau umur, Pak? Hah? 55. Kok ibu bisa tahu dia? Ibu namanya siapa, Bu? Nopalina. Wah, di HP bapak suami saya, di Facebook suami saya ada Nova. Berarti ibu ya? Wah, ini bahaya ini begini. Pantes saya ajak suami saya kayak agak grogi ke sini. Ternyata ada ibu Novalina. Kalau gitu Bang, kita kalau jalan kita Bang. Ini jalan Bang, jalan. Aduh, Bapak Ibu kita semoga. Tapi saya lihat tegang-tegang banget ya. Nggak boleh tegang-tegang. Masuk kok tegang itu nggak tahu kemana ya. Tapi jangan juga keluar ya apa yang disampaikan, oke? Nah, yang terakhir ini yang paling utama, memampukan kita menjadi berkat untuk orang-orang yang di sekeliling ya. Jangan kita menentang Bapak Ibu ya. Saya boleh ibadah, kamu nggak boleh ibadah. Di mana jangan ya. Tapi kita justru menjadi berkat lewat sikap kita, lewat tingkah kita, kita semua akan bertobat. Amin. Jangan menentang ya. Tapi kita tetap doakan ya, kita doakan bersikap manis seperti Pak Gembala ya. Tapi tadi saya dengar si Pak Gembala, Bapak maaf ya, Bapak sakit hati. Saya sakit hati, salah Pak. Ya, salah. Kok Bapak nggak ngomong saya Pak? Nggak boleh sakit hati. Hah? Kan nggak boleh sakit hati. Iya nggak boleh sakit hati Pak, iya benar sih. Jadi badannya gemuk kayak saya Pak, ya kalau nggak sakit hati ya. Oke, seperti kendaraan yang kembali kuat setelah diservis ya, hidup kita akan kembali berfungsi dengan baik setelah disentuh oleh tangan siapa? Tuhan. Tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merasa bahwa aku sudah melayani Tuhan, hidupku sudah jauh apa yang Tuhan mau, terus ya minta Tuhan menservis ulang supaya apa? Kita kecas lagi ya. Hidup kita diperbaharui lagi. Roh kita kembali semangat lagi ya. Jangan cepat puas dengan apa yang ada saat ini ya. Mungkin kita sudah melayani dalam hal bidang apapun, jangan cepat puas ya. Tetap rendah hati, minta proses kemuliaan dari Tuhan ya. Mari kita koreksi hati kita saat ini. Ada nggak kita menyimpan sakit hati ya, walaupun nggak kelihatan Bapak gembala ya. Ada nggak kita sama teman kita jengkel, gondok gitu ya. Ada nggak kita misalkan menaruh si iri dalam diperhatikan Pak Gembala ya. Dia dipercayakan Pak Gembala sama sekali ya, semuanya dia. Aku yang setia enggak. Itu juga anak penyakit. Jadi harus dipulihkan. Amin. Pemain musik silakan. Pemain musik ini suaminya Bu Dewi ya? Iya. Saya nggak berani gangguin Pak. Saya takut sama Bu Dewi. Selidiki aku Pak. Pak punya tahu semua lagunya? Tahu ya. Ayo singer. Satu lagi mana singernya? Ibu angkat lagunya Bu ya. Saya jatuh nih, ya. Soalnya saya habis ya. Jangan tinggi ya Bang. Ayo, kalau nyanyikan lagu ini, kamu nyanyikan. Haleluya, haleluya. Lihat hati
minta hidupku dipulihkan. Siang ini minta hidupku dipulihkan. Tuhan akan bekerja di gereja ini dengan orang-orang, dengan hamba-hamba yang siap pakai, siap tempur, siap diperbaharui dengan hati yang tulus. Haleluya. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang sudah mengatur dalam firman-Mu. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan bahwa firman itu datang dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya pendengar yang setia Tuhan, tetapi melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami, sehingga kami mendapatkan buah yang manis Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu, terus berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, kuasa Allah, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan hamba-Mu bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, saya dirimai tangan-tangan yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Nah, boleh tahu sekarang kiri, katakan aku diberkati. Aku diberkati. Kamu diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semuanya diberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Dengan penuh sukacita, saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Linda. Terima kasih banyak Bu buat hari ini, buat pelayanannya. Saya percaya semakin hari semakin dia di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga dan melayani. Terima kasih Bapak Ibu yang hari-hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya hidup firman Tuhan ini, ya kita dengarkan dengan baik, kita dengarkan dengan setia dan kita lakukan dengan baik dan kita lakukan dengan setia di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang hari-hari ini, terima kasih buat semua tim yang melayani hari ini. Tuhan memberkati kita. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita sepanjang minggu ini adalah lagu ceria karena kita belum tutup ya, nanti sampai kita mau Natal baru ditutup untuk ibadah sepanjang tahun ini. Kemudian hari Kamis ada pundua dan juga sepanjang latihan. Hari Sabtu ada pusatku dan juga disi. Hari Minggu kita akan bertemu kembali Bapak Ibu. Coba tepuk tangannya dulu buat Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu tahu kenapa saya suruh tepuk tangan? Karena sampai di bulan yang ke-11 penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Ya, kalau kita bisa menyelesaikan tahun ini, kita sehat, kita kuat semua karena kebaikan Tuhan. Ya, tidak ada yang dapat kita banggakan. Ya, puji Tuhan, kita terus berdoa, umur panjang, kesehatan Tuhan anugerahkan kita memasuki tahun yang baru yang daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang rindu untuk pengirangan anak, juga untuk baptisan, bahkan juga untuk pembuatan KKJ, dapat menghubungi sekretariat di Karanganyar. Dan sore ini ada satu anak Tuhan yaitu Saudara Aprianto Sihombing ya, yang akan dibaptis. Ya, terus kita berdoa, kita dukung supaya Tuhan memberkati. Dan juga saya belum tahu nih, karena ini mau nikah Ibu ceritanya. Udah punya calon bang, jadi kita tuh keluar. Jadi doakan rencana pernikahannya itu di bulan Desember Bapak Ibu. Kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan yang baik, dengan manis ya. Ya, kita percaya apa yang Tuhan genapi semua janjinya dalam nanti buat yang baru. Ya, semangat buat Bapak Sihombing ya, akan jadi Bapak ya dalam 1 bulan lagi, supaya Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setelah ibadah nanti jam 2 jangan lupa untuk anak-anak boleh datang kembali untuk kita latihan Natal kita, baik yang kecil, baik kelas tengah dan juga untuk pianika. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak nanti kita akan latihan kembali untuk kita hari Kamis supaya kita boleh hari bersama-sama. Dan Natal kita mungkin sekali undangan ya Bu, kalau misalnya ada waktu. Hari Minggu tanggal 14 Desember jam 3 sore kita akan mengadakan Natal di tempat ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah janji iman atau yang belum, dan rindu memberikan janji iman ke Natal kita dengan penuh sukacita. Panitia yang sudah ada
menerimanya dengan penuh sukacita yang bagus ya. Seperti Bapak Ibu yang rindu. Ya, terima kasih juga buat hari ini, buat bazar ketupannya. Semuanya habis ya Bu ya. Habisan saya, Bu. Habisan saya. Masih ada ternyata yang mau ya, tapi enggak, kalau buat Bu Ida udah spesial. Oh, Dari Bu Dim. Ya begitu kan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya kita bersyukur bahwa hari ini ibadah kita boleh berjalan dengan manis, berjalan dengan baik, dan berjalan dengan indah. Kita akan kembali berkat persembahan kita untuk Natal kita di tahun ini. Mari Bapak Ibu berikan yang terbaik bagi Tuhan, yang termanis, yang terindah sebagaimana Tuhan memberikannya. Kita akan pujian dikatakan selidiki aku dengan hatiku. Nanti kita akan masuk di dalam persembahan. Menikmati setiap hadirat-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sepanjang minggu ini Kau menyertai kami Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah ya Tuhan yang sempurna bagi kami ya Tuhan. Kau pemberi hidup ini ya Tuhan, pemberi kasih dan cinta kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh merasakannya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah ya Tuhan yang selalu menjadi penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Inilah ya Tuhan, firman yang
yang Kau nampakkan ya Tuhan kepada kami ya Tuhan, yang boleh kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan ya, Kau yang boleh ya Tuhan memulihkan setiap kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau saja ya Tuhan yang dapat memulihkan kami secara total ya Tuhan. Tuhan, bawa kami terus ya Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami secara keseluruhan Tuhan, agar diperbaiki Tuhan, agar kami boleh merasakan ya Tuhan kembali ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, mendapat pembaharuan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah firman ini ya Tuhan boleh menjadi ya Tuhan kekuatan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah firman ini ya Tuhan boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan kepada hamba-Nya ya Tuhan yang telah menabur kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk Ibu Winda Setrian ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa hamba-Mu memberikan ya Tuhan waktu dan tenaganya setempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menggerakkan hamba-Mu datang untuk ke tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan pesan kepada hamba-Mu ya Tuhan untuk kami di tempat ini ya Tuhan. Terus Tuhan, Kau boleh memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Ibu Winda beserta keluarga ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk suaminya ya Tuhan. Berkati untuk anak-anaknya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang boleh memberikan kekuatan ya Tuhan, kesehatan, umur panjang ya Tuhan atas keluarga ini ya Tuhan. Engkau yang boleh memberkati panjang kehidupannya ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu boleh datang ke tempat ini ya Tuhan, dan pakai ya Tuhan hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kemanapun yang melangkah ya Tuhan, kalau Ibu Winda ya Tuhan mengalami mungkin ya Tuhan kejenuhan ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau akan membangkitkannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan menempatkan hati yang lebih lagi ya Tuhan untuk pelayanannya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap kehidupannya ya Tuhan, untuk menjadi istri ya Tuhan, sebagai suami ya Tuhan, bahkan sebagai orang tua. Kau boleh berkati juga Ibu Winda juga suami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan keluarga ini ya Tuhan akan Kau pakai lebih lagi ya Tuhan. Ada kemuliaan-Mu ya Tuhan atas keluarga ini ya Tuhan. Ada kebaikan-Mu dalam keluarga ini ya Tuhan. Dan berkati ya Tuhan untuk setiap usaha pekerjaannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan keluarga ini ya Tuhan tidak akan ya Tuhan kekurangan ya Tuhan. Kau akan mencukupkannya ya Tuhan. Kami percaya Kau menyediakan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh percayakan keluarga ini ya Tuhan, dibungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar setiap apapun yang terjadi ya Tuhan di luar Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami patahkan, hancurkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati juga anak-anaknya ya Tuhan dalam pendidikan sekolah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak ini ya Tuhan akan menjadi ya Tuhan kebaikan-Mu ya Tuhan, akan menjadi ladang-Mu ya Tuhan, akan menjadi keturunan-keturunan ilahi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka akan perkasa di muka bumi ini juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami ya Tuhan membawa doa-doa kami ya Tuhan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat yang setia di tempat ini ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, GBI Dewi Karanganyar Tuhan. Kau boleh membuka setiap hati kami ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, agar kami boleh diperbaharui dengan firman-Mu ya Tuhan, menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak diperbaharui dengan yang lain Tuhan, tetapi mendahulukan hati kami ya Tuhan. Setiap kehidupan kami Kau boleh perbaharui ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menaruh setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, jemaat di tempat ini ya Tuhan, kami sebagai istri, sebagai suami ya Tuhan, juga anak-anak ya Tuhan, sebagai orang tua ya Tuhan, Kau boleh memberkati kami ya Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk membawa keluarga kami ya Tuhan terhadap Engkau ya Tuhan Allah yang kudus, agar kami boleh menaruh setiap apapun pergumulan kami ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar Engkau juga boleh memberkati setiap hasil usaha kami ya Tuhan, pekerjaan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak akan membiarkan kami ya Tuhan, membiarkan kami tergeletak ya Tuhan, bahkan meminta-minta Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau adalah Allah yang penuh dengan limpah Tuhan. Kau adalah Allah yang kaya Tuhan. Ketika kami meminta ya Tuhan, Kau akan memberi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menaruh hati kami yang terdalam ya Tuhan, agar Kau boleh memberikan pertolongan kepada kami yang mungkin sedang kesusahan ya Tuhan, yang mungkin sedang kelelahan Tuhan, mengalami keletihan Tuhan. Biar Kau membangkitkan hari ini Tuhan, memperbarui ya Tuhan setiap semangat kami di tempat ini ya Tuhan. Terima
Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau boleh membawa keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat di tempat ini ya Tuhan akan mengalami pembaruan yang baik ya Tuhan terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga berkati untuk anak-anak ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Kau menempatkan mereka ya Tuhan di keluarga kami masing-masing, ada kekuatan yang Kau berikan kepada anak-anak ini ya Tuhan, menjadi generasi-generasi yang baru ya Tuhan, generasi-generasi ilahi-Mu Tuhan, generasi-generasi yang terbaik Tuhan, yang Kau persiapkan ya Tuhan, menjadi alat-alat-Mu nanti ya Tuhan. Dan kami percayakan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kau boleh berkati pendidikan mereka ya Tuhan, berkati kesehatan mereka, lingkungan mereka ya Tuhan. Kau jaga ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga yang sedang sakit ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang boleh mengalami pemulihan, memberikan pemulihan ya Tuhan kepada keluarga Bapak Andreas, yaitu Bapak Andreas ya Tuhan. Kau yang boleh berkati pemulihan ya Tuhan.